Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Amalia dari kelas PGMI 6C NIM 932608419. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang uji hipotesis dengan menggunakan SPSS. Pada video kali ini, apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai uji hipotesis satu sampel atau one sample t-test. Yang kedua yaitu uji beda rata-rata populasi yang berbeda atau independent sample t-test. Dan yang ketiga, uji t-sampel berpasangan atau paired t-test. Bagian pertama yaitu uji hipotesis satu sampel atau one sample t-test. Permasalahan yang diuji menggunakan uji hipotesis satu sampel atau one sample t-test, yaitu nilai skor TOEFL mahasiswa semester akhir Prodi PGMI IAIN Kediri adalah sebagai berikut. Nah, nilainya sudah dilampirkan pada slide PPT. Dari penelitian sebelumnya, diketahui bahwasanya rata-rata skor TOEFL untuk seluruh mahasiswa institut adalah sebesar 416. Untuk itu, ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor TOEFL mahasiswa adalah 416. Setelah dianalisis, menunjukkan bahwasanya H0 sama dengan MU sama dengan 416, sedangkan H1 MU tidak sama dengan 416. Selanjutnya, taraf signifikasinya yaitu alfa 5%. Arah pengujian adalah dua arah, sedangkan taraf nyata pengujian adalah alfa per 2. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96, di mana DF sama dengan N-1 sama dengan 40 dikurangi 1 sehingga menunjukkan 39. DF yang rumusnya yaitu alfa per 2 menunjukkan bahwa 2,5%. Dilihat dari tabel T. Sedangkan T alfa per 2 sama dengan 1,96. Sedangkan T tabel sama dengan 1,96 atau 1,96. Sedangkan gambar kurva tersebut menunjukkan bahwasanya yang warna putih menunjukkan diterima H0, sedangkan warna kuning tolak H0 untuk alfa sama dengan 2,5%. Setelah diuji menggunakan SPSS, kesimpulannya bahwasanya nilai T hitung sebesar negatif 0,297 yang berada di area tolak H0. Sedangkan p-value sama dengan 0,768 menunjukkan bahwasanya lebih besar dari 2,5% atau 0,025, sehingga menunjukkan terima H0. Mengapa disebut terima H0? Karena jika p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak, sedangkan p-value lebih dari alfa, maka H0 diterima. Artinya, rata-rata skor TOEFL mahasiswa PGMI IAIN Kediri sebesar 4,16. Uji yang kedua yaitu uji beda rata-rata populasi yang berbeda atau independent sample t-test. Permasalahan yang diusung untuk uji beda rata-rata populasi yang berbeda atau independent sample t-test adalah sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk melaksanakan training terhadap karyawannya dengan menggunakan dua prosedur, yaitu prosedur standar dan prosedur baru. 18 orang karyawan akan dibagi menjadi dua kelompok yang beranggotakan 9 orang, di mana satu kelompok diberi metode standar dan kelompok yang baru diberi metode baru. Tujuan training ini adalah untuk mencari metode mana yang memberikan efisiensi dalam perakitan sehingga diperoleh data berikut. Data sudah dilampirkan pada slide PPT. Dari data di atas menunjukkan bahwasanya H0 sama dengan MU control sama dengan MU eksperimen atau rata-rata metode standar dengan metode baru sama. Sedangkan H1
yaitu MU kontrol tidak sama dengan MU eksperimen atau rata-rata metode standar dengan metode baru tidaklah sama. Yang kedua, taraf signifikasi yaitu alfa sama dengan 5%. Arah pengujian menggunakan dua arah, taraf nyata pengujian yaitu alfa per 2, sedangkan nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 2,120, di mana DF sama dengan N1 plus N2 min 2, yaitu 9 tambah 9 dikurangi 2 menunjukkan 16. Sedangkan taraf nyata pengujian yang rumusnya alfa per 2 menunjukkan 2,5%, dilihat dari tabel T. Dari kurva berikut menunjukkan bahwasanya kurva warna kuning menunjukkan tolak H0 untuk alfa sama dengan 2,5%, sedangkan kurva yang menunjukkan warna putih menunjukkan terima H0. Setelah diuji menggunakan SPSS, menunjukkan bahwasanya nilai T hitung sebesar 1,189 yang berada di area terima H0. Sedangkan P value sama dengan 0,252 yang menunjukkan lebih besar dari 2,5% atau 0,025, sehingga menunjukkan terima H0. Artinya, rata-rata waktu metode standar dengan metode baru adalah sama, atau dengan kata lain, pemberian metode baru belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi waktu perkiraan peralatan. Sedangkan uji yang ketiga yaitu uji T berpasangan atau parity test. Permasalahan yang diambil untuk uji T sampel berpasangan atau parity test yaitu suatu penelitian tentang pengaruh kekentalan oli terhadap efisiensi bahan bakar. Sampel sepeda motor dipilih sebanyak 15 buah, di mana pada pengujian pertama menggunakan oli Sae 70 dan pada pengujian kedua menggunakan oli Sae 80. Untuk meneliti apakah ada perbedaan dalam efisiensi bahan bakar, akan dihitung jarak tempuh kendaraan dengan menggunakan kedua jenis oli tersebut. Untuk data, sudah di-share di PPT pada slide ini. Dari data tersebut menunjukkan bahwasanya H0 sama dengan MU70 sama dengan MU80, sedangkan H1 sama dengan MU70 tidak sama dengan MU80. Taraf signifikasi yaitu alfa sama dengan 5%, sedangkan arah pengujian menggunakan dua arah, taraf nyata pengujian yaitu alfa per 2. Sedangkan nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 2,145, di mana DF-nya N-1 atau 15 dikurangi 1 menunjukkan 14. Sedangkan taraf nyata pengujian tadi menggunakan rumus alfa per 2 yaitu 2,5%, dilihat dari tabel T. Setelah dilakukan analisis menggunakan SPSS, menunjukkan bahwasanya nilai T hitung sebesar negatif 2,085 yang berada di area tolak H0. Sedangkan P value sama dengan 0,56, menunjukkan bahwa lebih kecil dari 2,5% atau 0,025, sehingga menunjukkan terima H0. Artinya, bahwasanya rata-rata jarak tempuh motor menggunakan oli Sae 70 dan oli Sae 80 tidak sama, atau dengan kata lain, perbedaan kekentalan oli menyebabkan perbedaan dalam efisiensi konsumsi bahan bakar. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.